tujuannya adalah menggambar. Kita menggambar, ya, menggambar persamaan energi dan persamaan hidrolik. Nah, itu yang mana? Bagaimana cara menggambarnya? Nah, itu tujuan saya untuk memberikan materi hari ini. Nah, memang dalam perkuliahan yang banyak berperan sebenarnya saudara. Kami memberikan dosen ini hanya memberikan poin-poinnya, kemudian lebih banyak saudara belajar dan cara belajar. Nah, kalau tidak tahu tanyakan di WA. Tanyakannya aja di WA. Recording in progress. Belum kurang jelas ya. Oke, baiklah. Kita mulai. Nah, ini pada minggu yang lalu sudah jelaskan. Jadi aliran itu adalah laminar, turbulen, transisi. Itu dilihat dari bilangan Reynolds. Sudah ya, tidak usah digawas lagi. Kemudian ini ada grafik namanya grafik apa kemarin ini grafik Moody ya, Moody diagram. Jadi grafik Moody. Untuk menentukan apa grafik Moody itu? Grafik Moody adalah untuk menentukan angka F yang sebelah kiri ini ya. F kecil adalah koefisien gesekan. Koefisien gesekan antara pipa dengan fluida. F yang tergantung daripada bilangan Reynolds, tergantung juga dengan kekasaran daripada dinding bagian dalam saluran dalam pipa itu ya. Ya, pelan-pelan ya. Kalau tidak tahu langsung interupsi. Jangan nunggu habis. Nah, bentuk energi tempari ada 3 macam bentuk energi ya. Ada energi itu jadi energi tekanan, energi kehilangan, ketinggian, ada energi kecepatan. Nah, dalam bahasa Inggrisnya energi ketekanan ini disebut dengan pressure head. Pressure head. Energi ketinggian ini adalah elevation head, elevasi ya. Energi kecepatan ini adalah energi kinetik. Ini kinetik energi ini. Kinetic energy ini adalah elevation head, ini adalah pressure head. Nah, itu saja prinsipnya ya. Nah, ini kalau kita lihat ini adalah hidrolika, apa namanya pipa. Ada pipa, maka energi ini jadi pada titik 1 dengan titik 2, jadi titik 1, potongan 1 ini dengan potongan 2, maka energinya harus sama. Nah, garis putus-putus ini dia menggambarkan bahwa energi sama. Ya. Jadi pada titik 1 energinya sama dengan titik 2. Kalau tidak sama, berarti ada kehilangan. Jadi pada titik 1 energi itu adalah energi karena elevation head itu ini H. Terhadap bidang sebarang. Bidangnya di mana aja, tidak harus di bawah, mungkin juga di tengah sini. Silakan, di mana aja. Itu bidang persamaan sebarang. Ada pressure head, kemudian ada kinematic head, kinematic energy. Kinematiknya. Nah, di sini kalau sebelah kanan, maka dia ada kehilangan. Jadi tambahkan antara elevasi, jadi energi akibat elevasi, energi akibat pressure, akibat kecepatan atau kinetik tadi ditambah dengan kehilangan energi. Nah, garis yang menghubungkan H ini H plus P ya, H plus P saja ya. Jadi garis yang menghubungkan H dengan P ya. Saya ulangi lagi, garis yang menghubungkan antara jumlah H dan P ini, jadi sebelah sini ini adalah titiknya, kemudian titik adalah H dengan P, jadi artinya garis energi tanpa kinematik energi, tanpa kecepatan. Nah, itu garisnya kalau dua titik ini kita hubungkan, garisnya namanya adalah garis gradien hidrolik, atau bahasa Inggrisnya adalah hydraulic grade line. Hydraulic grade line. Nah, sedangkan kalau dia ketiga-tiganya lengkap energinya, jadi ada energi karena elevasi, karena tekanan, karena kecepatan, dijumlahkan, total energi sini, kemudian total energi kanan dijumlahkan, namanya adalah energy grid line. Nah, ya, energy grid line. Energy grid line. Ada hydraulic grid line, yang bawahnya ada energy grid line. Kemudian di bawah itu sudah kita belajar juga apa itu energi dan persamaan Bernoulli ya. Persamaan Bernoulli ini, persamaan Bernoullinya P per gamma plus A plus A ini adalah H ya. Akibat elevasi, P kuadrat per 2G ada akibat kecepatan. Nah, ini jangan lupa rumus ini komponennya. Nah, ini jadi kalau ada antara titik 1 dengan titik 2 maka dihubungkan begini. Jadi yang tadi itu, yang pipa tadi ya. Kalau kita lihat pipa tadi, maka titik 1 sama dengan titik 2. Energi 1 sama dengan energi 2. Nah, rumusnya ini.
Jadi rumusnya adalah, jadi ada ingatnya begini, ada energi akibat tekanan P per gamma, ada energi akibat kecepatan P kuadrat per 2G, ada energi akibat elevasi. Sebelah kanan juga begitu yang untuk titik 2-nya, tapi titik 2-nya kita tambahkan dengan kita kurangi dengan HF. Ya kalau dia dikurangi, ntar. Jadi ini kali ini seharusnya bukan dikurangi, tapi plus HF ditambah dengan HF. Dia ditambah, bukan dikurang, ditambah dengan HF. Apa itu HF? Ada head loss. Jadi kehilangan energi. Nah, jadi yang penting, ini kita belajar baru untuk satu pipa. Tapi prinsipnya satu pipa dulu. Jadi dia adalah energi pada satu pipa. Ini juga masih tadi sama ya caranya. Nah, jadi persamaan Bernoulli kayak tadi. Nah, itu. Nah. Dijabarkan lagi di sini ya, dijabarkan. Ini untuk mencari apa? Untuk mencari tekanan. Jadi kalau kita ingin mencari tekanan, maka ini caranya. Misalnya pipanya adalah pipanya itu dia sama besar, sama ukurannya pipanya, maka dia disebut dengan alirannya disebut dengan aliran seragam, uniform flow, ya, uniform flow, aliran seragam, uniform flow, uniform di alirannya, aliran seragam, maka kecepatannya sama, debitnya sama, kecepatan sama, kalau pipanya sama. Kalau dia pipanya tidak sama, kecepatannya tidak, debitnya sama, tapi kecepatannya tidak akan sama. Itu prinsipnya. Ya. Nah, ini tadi aliran dalam pipa kemarin adalah yang mana laminar, yang mana turbulen, yang mana transisi. Nah, kalau di ini kemudian bilang Reynolds sendiri, ini namanya bilang Reynolds, yang P ya kali D per P. Jadi P atas itu adalah kecepatan, yang bawah ini adalah viscosity, D ini adalah tergantung daripada bentuk saluran, bentuk pipa. Kalau pipa ya bulat, berarti D-nya ya D, diameter. Tapi kalau dia seperti box culvert, ya ambil ngajar. Nah, maka dia ini adalah DH-nya adalah sama dengan A. Kemudian kalau dia bentuk rectangular, nah ini dia bentuk rectangularnya. Nih. Ya. Nih. Oke. Nah, terus kalau kita gambarkan yang mana itu laminar, yang mana turbulen, dilihat dari percobaan Reynolds. Nah, sebetulnya kita di teknik sipil, di laboratorium hidro, itu ada kita alatnya. Nanti kalau kamu praktek, ya, kalau mau praktek, maka akan kelihatan yang mana itu turbulen, yang mana laminar. Itulah perlunya praktikum. Jadi kamu nanti kalau tidak semester ini, semester depan kena praktikum. Ya. Ada praktikum namanya mekanika fluida dan praktikum hidrolika. Nah, sebenarnya mata kuliah mekanika fluida dan hidrolika ini dulu terpisah. Jadi mekanika fluida sendiri, hidrolika tersendiri, dipisah. Nah, sekarang digabung, jadi dia lebih padat sekarang, ya. Oke, ini turbulen. Yang bentuk yang garisnya tidak lurus ini turbulen. Ya, ada turbulensi. Nah, jadi kalau kamu misalnya naik pesawat, para penumpang diberitahukan para penumpang kenakan safety belt, kenakan seat belt atau safety belt karena kita masuki cuaca yang turbulensi. Ah, turbulensi itu berarti dia ini tadi ya, dia tidak lurus dia. Ya. Itu turbulen, ya. Ini tadi bilang, ini persamaan energinya. Kemudian persamaan energi yang ini ya, persamaan energi ini ada depan P, tadi tidak ada alfa, sekarang ada apa Pak? Bedanya apa Pak? Bedanya begini. Kalau dia aliran itu dia aliran yang seragam, ya, seragam. Maksudnya seragam tadi apa? Diameternya sama, maka kecepatan rata-ratanya itu sama, mendekati sama. Maka alfanya itu untuk aliran seragam itu alfanya dianggap 1. Jadi alfa 1, alfa 2 sama dengan 1, maka hilang alfanya. Sehingga alfanya hilang. Nah, itu dasarnya. Jadi karena faktor kecepatan yang seragam tadi. Oke, nah ini sudah masuki contoh. Jadi kita harus bisa menggambarkan bagaimana menggambarkan garis energi, garis hydraulic grid line, dan menggambarkan energi grid line. Ingat, energi grid line selalu lebih atas daripada hydraulic grid line. Nah, misalnya ini ada suatu tampungan air, reservoir, ya. Reservoir ini, kemudian dari reservoir karena dia
menuju reservoir satunya. Nah, ini banyak terjadi di distribusi air bersih. Jadi dari suatu pompa ingin ditarik, misalnya dari suatu reservoir kita ingin tarik reservoir yang lebih tinggi. Mengapa demikian? Supaya kalau kita tarik ke reservoir yang lebih tinggi, maka distribusinya bisa secara gravitasi. Dari reservoir kedua ini dia bisa secara gravitasi. Nah, dan biasanya kita untuk menaikkan air kita perlukan pompa. Nah, pompa. Ini. Jadi kalau dilihat di sini, jadi pertama energinya di sini ya, energinya di reservoir ini. Tapi sebelum pompa dia menurun. Dia menurun energinya. Kenapa menurun? Karena ada kehilangan. Kehilangan ini namanya kehilangan minor. Di sini ada kehilangan minor, yaitu kehilangan yang melalui inlet. Nah, nilainya setengah ini. Di kehilangan minor ini nilai setengah. 0,5 V kuadrat per 2G. Nah, kehilangan di sini adalah berapa? Sebesar 0,5 V kuadrat per 2G. Hilangnya gimana? Karena di sini ada bukaan tergantung bentuk bukaan sebenarnya. Tapi kebanyakan dipakai itu untuk namanya entrance ya. Ini adalah entrance untuk ya namanya entrance. Untuk entrance-nya adalah K-nya K atau M 0,5. Kan rumus minor losses, kehilangan minor itu apa? K kali P kuadrat per 2G. Ya, K besar. K kali P kuadrat per 2G. Sehingga ada kehilangan. Kemudian sepanjang pipa dari mulai entrance ini, dari mulai reservoir ke pompa, kan ada panjang pipa. Dan juga mengalami gesekan. Sehingga kehilangan di sini, ada kehilangan namanya ada head loss, ada kehilangan head loss, ada kehilangan entrance. Atau kalau pompanya sangat dekat dengan reservoir, maka tidak ada panjang pipa. Jadi ada kehilangan ada kehilangan entrance, ada kehilangan minor. Maka dia menurun. Dia menurun. Nah, turun di sini. Tapi begitu dia mendekati pompa, dia naik lagi. Kenapa naik? Karena di sini ada energi karena pompa, karena energi karena tekanan. Nah, ada P, tinggi P-nya. Naik lagi P-nya. Nah, naik. Setelah naik, di sini turun. Mengapa turun? Karena ada tadi. Lagi-lagi di sini ada apa namanya? Ada pipa. Sepanjang pipa ini akan mengalami gesekan. Sehingga dia mengalami penurunan energi walaupun tidak banyak. Apalagi kalau dalam pipa ini kita ada bengkokan pipa, ada misalnya ada klep di sini, ada katup. Nah, itu dia akan lebih banyak kehilangan, ya. Ya. Tuh, ini prinsipnya cara menggambar hydraulic grade line dengan energy grade line. Jadi kalau sudah dapat hydraulic grade line itu jadi adalah energi akibat elevasi ditambahkan dengan apa? Tekanan. Nah, ya. Nah, ya, nih. Lama nurun sampailah ke sini. Nah, ini ceritanya. Ini sudah saya jelaskan. Nah, di sini ini tadi yang alfa tadi ya, di penjelasan kenapa alfa itu jadi satu, ya, yang dijelaskan. Jadi bila mana cross sectionnya itu uniform, bila mana penampang melintang, luas penampang daripada pipa itu dia seragam, maka alfa ini nilainya adalah 1. Jadi alpha has minimum value of unity when the velocity is uniform across the section. Tuh. Kemudian kalau bicara pompa, ini rumus pompa. Jadi hubungan antara pompa dengan debit, ini rumusnya. P ini adalah tekanan yang terjadi, Q ini adalah debit, gamma air, HP ini HP tadi adalah tinggi ke tekanan. HP ini horsepower, ya. Berapa? Sehingga kalau disingkat lagi P sama dengan Q HT. Nah, HT ini H akibat ini, jadi akibat tekanan. Oke, nah kemudian head loss. Head loss ini ingat, menurut rumus Darcy-Weisbach yang bawah ini, yang bawah. Ingatkan yang paling bawah head loss sama dengan F L P kuadrat per D. Jadi saya ulang lagi, H head loss sama dengan F dikali L per D P kuadrat per 2G. Ini menurut apa? Menurut rumus atau persamaan Darcy-Weisbach. Itu Darcy-Weisbach. Kemudian ini ada lagi persamaan lain, ya. Persamaan lain. Jadi untuk aliran laminar, dia ini
bisa juga dia ada persamaan untuk menentukan F. Kuncinya untuk menentukan F. Jadi F ini, saya ulang lagi ya. Kemudian di sini. Nah, itu F ini kalau bisa juga pakai bilang untuk laminar. Bila mana dia laminar, ini rumusnya F sama dengan merupakan F sama dengan 64 per NR. NR ini adalah Reynolds number. Kadang RE simbolnya ya, tergantung. Nah, mengapa ini berbeda-beda? Karena saya mengambil sumbernya berbeda-beda. Tidak satu sumber. Ada yang RE, ada yang NR, ada yang NR. Tidak masalah. Yang penting di situ ada keterangan bahwa itu adalah Reynolds number. Bisa RE, bisa NR. Tidak harus RE terus tidak harus gitu. Nah, kemudian minor losses. Nanti saya di minor losses. Minor losses coefficient, nah ini dapat digunakan untuk menghitung juga yang head loss tadi. Head loss itu kan ada dua, ada major losses, ada minor losses. Itu, ya. Yang major losses yang ini tadi, ini major losses, rumus yang major losses. Nah, ini adalah yang minor losses. Ini semuanya minor. Nah, untuk minor losses H sama dengan K kali P kuadrat per 2G. Sedangkan yang bawah ini adalah major losses. Ya. Bedanya sinar K, di sini tidak ada K. Sama-sama di ujungnya P kuadrat per 2G. Ya, jadi kalau major losses, FLD, P kuadrat per 2G. Kalau minor losses, K, P kuadrat per 2G. Nilai K-nya berapa? Nah, itu ada daftar enaknya. Misalnya tadi entrance, setengah. Kalau exit, 1. Kalau dia katup, keran, ya valve, itu adalah nilainya 10. Tergantung jenis valve-nya apa. Nah, itu ada tabel. Jadi ingat ada major losses, ada major losses, ada major losses, ada minor losses. Yang ini tadi yang rumus Darcy Weisbach ini bahwa bunyinya adalah head loss sama dengan FLP kuadrat per 2G. Nah, ya. Kemudian nilai F ini sendiri, tadi kalau dia linear bisa pakai hubungan persamaan yang ada hubungan bilangan Reynolds. Yang tadi 64 dikali berapa per bilangan Reynolds ya. Ini F-nya. Nah, bisa juga pakai diagram Moody seperti yang saya jelaskan pada minggu lalu untuk yang dia turbulen ya. Untuk laminar maupun turbulen. Nah, ini sudah ada bahwa F kalau dia laminar F itu ini 64 per RE tadi kan. Kalau turbulen maka F, nah ini lebih panjang rumusnya ya untuk mencari harga F yang merupakan fungsi bilangan Reynolds. Bisa juga pakai diagram Moody. Silakan mau pakai yang mana. Bisa juga pakai rumus Hazen-Williams. Ya, ini rumus Hazen-Williams ya. Ini rumus Hazen-Williams. Silakan boleh pakai. Kemudian ada transient. Kita tidak belajar transient. Kita belajar namanya steady. Aliran kita adalah yang kita belajar yang sekarang ini dalam mata kuliah ini saya tidak mengajarkan transient. Karena transient, kenapa tidak? Ya kita tidak cukup waktu sampai ke situ. Di kurikulumnya tidak tercakup ke transient. Apa beda steady atau transient? Ada steady, nanti aliran itu ada steady, unsteady. Yang dimaksud steady, jadi dia tidak berubah-ubah terhadap fungsi waktu, itu steady. Tidak berubah-ubah. Kalau unsteady atau transient, nanti dia berubah-ubah. Nah ini nanti juga kita pelajari di dalam saluran terbuka. Mungkin mudah-mudahan minggu depan sudah kita mulai ya. Kita meloncat-loncat lah. Nah, ini bosan ke saluran tertutup, kita juga harus ke saluran terbuka. Nah, unsteady disebut juga dengan transient. Transient itu bila mana ada gejala air itu ya, fluida itu dia alirannya tidak tetap. Dia tidak tetap alirannya, berubah-ubah. Jadi debitnya tadi dalam arti kata dia merupakan fungsi waktu. Debit pada saat jam 9 sekian X. Pada jam 10, X plus 2. Nah itu dia transient, dia dipakai transient. Atau kecepatannya berubah-ubah, itu transient. Nah itu ilmunya lain. Jadi tidak dipelajari pada semester ini. Nah jadi tadi saya mengulang, ini minor losses. Apa itu minor losses? Saudara baca sendiri ya. Jadi losses due to, ya. Losses which occur. Losses which occur in pipelines. Losses which occur in pipelines because of bands,
Ya, apa artinya? Kehilangan-kehilangan yang terjadi di jaringan pipa karena adanya bengkokan elbow. Elbow itu ya, bengkokan elbow, siku, join, sambungan-sambungan, valves itu katup, are called minor losses. Nah, sebenarnya ya saya sengaja saya pakai bahasa Inggris ini, teksnya saya campur-campur. Kalau dulu itu semuanya total bahasa Inggris, diharuskan ada beberapa mata kuliah saya harus ngajar bahasa Inggris karena permintaan dari kurikulum. Nah, sekarang kelihatan sudah hilang itu. Bukan sudah hilang, ya sudah tidak banyak lagi. Lihatlah kamu kuliah-kuliah tidak banyak lagi dia pakai bahasa Inggris. Nah, ini bukannya kita tidak menghormati, bukannya kita maunya bahasa bahasa Inggris, bukan. Kita mengenalkan, saya mengenalkan bahwa dalam istilah-istilah bahasa Inggris begitu. Nanti kamu akan ketemu dalam textbook, juga dalam penjelasan-penjelasan, dalam seminar-seminar, dalam pekerjaan nanti ketemu, kamu tidak kaget lagi. Nah, itu intinya ya. Nah, juga di sini sebenarnya dari bahasa Inggris ini kamu bisa belajar. Bahasa Inggrisnya enak, apalagi sulit, tidak sulit. Jadi kamu bahasa Inggris itu dari contoh-contoh ini bisa belajar. Harus praktek bahasa Inggris itu, kalau praktek tidak bisa. Kata-kata misalnya which, bagaimana menggunakannya, nah itu urusan kamu lah selebihnya. Saya hanya memberi motivasi. Nah, ini contoh daripada K. K yang mana? Nah, yang saya bilang tadi. Untuk minor losses, ya. Untuk minor losses, maka kehilangan energi adalah K dikali P kuadrat. Nah, ini U, Pak. Tadi P, ini U. Ya, saya bilang tadi, saya mengambil dari sumber yang berbeda. Silakan pakai P boleh, pakai U boleh, sama saja. Yang penting dia masalahnya, notasinya menyatakan itu adalah kecepatan. V, velocity. Ini ada U, ya, disingkat dengan U. Nah, jadi P kuadrat per 2G atau U kuadrat per 2G. Nah, angka K-nya ini tergantung daripada apa yang dilalui air itu. Nah, kalau misalnya globe valve fully open 10, ada yang fully open untuk angel valve, swing shape valve. Nah, bagaimana bentuknya, Pak? Gampang, kamu cari di Google apa itu globe valve segala macam. Itu ada. Jadi, nah itulah gunanya kita belajar. Jadi harus belajar serius, bukan berarti sudah kuliah tinggal pergi. Bagi-bagilah waktu daripada kamu main game. Oke. Kemudian di sini ada warning. Nah, ini ada beberapa pengetahuan yang perlu kamu ketahui. Saya ambil dari sumber yang sumber dari buku juga, ya. Mana tadi ya? Nah, hilang ya. Nah, ini. Jadi tadi angka K ya, angka-nya. Oke. Nah, terus di sini ada dikutip bahwa rumus atau sama Hazen-Williams itu dipakai di Amerika. Di Amerika yang paling banyak dipakai Hazen-Williams. Tapi di tempat lain juga di Indonesia sudah dipakai Hazen-Williams. Nah, ini tadi pengertian energi, ulang lagi. Tadi sudah dijelaskan, tapi di sini saya ulang lagi supaya kamu ingat apa itu energi. Ya, asalnya adalah persamaan Bernoulli. Nah, ada continuity equation, ada Bernoulli's equation, ya. Tuh. Cara menghitung mengubah power, bagaimana hubungan power dengan debit. Nah, ini rumusnya. Ini, tadi kan sudah saya jelaskan, ya. Ini. Oke, jadi headers tadi adalah FR. Nah, tadi ini diulang lagi. Tadi di atas sudah ada dijelaskan bahwa F itu kalau dia laminar boleh didekati dengan persamaan ini 64 per RE. Tapi kalau dia turbulen rumusnya lebih panjang lagi. Kemudian bisa juga F itu untuk turbulent flow bisa pakai rumus Colebrook-White formula, boleh, ya. Yang mana saja yang kamu sukai. Bisa juga pakai rumus Chezy, boleh. Ini ada rumus Chezy. Ini ada daftar-daftar untuk Colebrook angka K, untuk konstantan K untuk Colebrook. Kemudian Hazen-Williams. Nah, ini kalau pakai rumus Hazen-Williams, ini sudah ada. Ini saya pakai sudah yang SI unit, ya, sudah metrik, semuanya metrik satuannya, sesuai dengan satuan yang ada di kita. Itu lebih enak. Itu rumusnya. Ini juga sambungan rumus daripada Hazen-Williams, C Hazen-Williams, ada C menurut Hazen-Williams. Kemudian juga saya bilang minggu lalu bahwa tergantung juga dia itu angka C itu bukan hanya jenis pipa, tapi juga tergantung umur pipa. Nah, jadi tergantung umur pipa.
Nah, ini contoh, nah langsung ke contoh ya. Contoh saudara perhatikan di sini, kalau tidak tahu langsung saudara tanyakan. Di sini ada, tapi saya fokus mau yang 2 contoh saja. Nah, ini ada debit sebesar 30 liter per detik. Kemudian diameter pipa 200 mm. Jadi kalau kamu bahasa Inggrisnya memberikan misalnya diketahui, ya, jangan kau nyari diketahui bahasa Inggrisnya biasa. Ini template-nya ya, kamu given the discharge bla bla bla, itu given itu artinya diketahui ini. Kemudian determine friction slope, nanti dihitung friction slope. Kemudian C-nya, kalau C-nya 100 itu harusnya lihat daftar jenis pipa apa, tapi di sini ditentukan. Nah, maka kemudian tadi berapa slope-nya. Nah, ini ada contoh-contohnya di sini ya. Tinggal saudara kerjakan saja. Tolong saudara kerjakan nanti. Mungkin ini bukannya ada di quiz ya. Harus jalan. Kita harus contoh lagi ya, ini ada satu pipa dengan diameter 1 meter. Jadi pipa dengan diameter 1 meter, kemudian head loss-nya sudah ditentukan. Nah, dibalik head loss-nya sudah ditentukan, disuruh nyari Q. Nah, berarti apa? Cari dulu bilangan Reynolds. Habis bilangan Reynolds, kemudian cari juga tabelnya, masukkan rumus apa? Rumus Hazen-William. Ini rumus Hazen-William kan? Masukkan ke rumus Hazen-William. Dapatnya Q. Ya, dapat P, dapat Hazen-William. Ini kalau untuk satu kotak pipa. Tidak sudah bisa kau ngitung. Berarti untuk menghitung kamu cari pakai rumus lain yang paling benar ini dalam pipa itu. Misalnya kalau pakai Hazen-William, cari C-nya berapa, masukkan ke rumus ini. Oke, kemudian contoh lain lagi, nah ini gorong-gorong ya, box culvert, concrete conduit. Concrete conduit ini adalah box culvert. Jadi dia melahirkan debit 4 meter kubik per detik, panjang 40 meter, kemudian head loss-nya 1,8 meter. Tentukan ukuran dari conduit. Nah, conduit ini apa? Bisa square, bisa bisa bujur sangkar, bisa rectangle, bisa bujur persegi 4. Nah, ini contohnya, saya rasa saudara bisa menghitungnya. Tuh. Nah, kemudian satu lagi terakhir nanti. Nah, tapi sebelum itu saya berikan inilah gambar-gambaran bagaimana gambar daripada hydraulic grid line dan energy grid line. Jadi tentunya dia ini seperti ini ada reservoir, di sini ada nozzle. Nozzle itu artinya pipa ini dari besar ke kecil. Sehingga dia seperti misalnya semprotan mobil, semprotan apa itu nozzle namanya, ya. Nozzle. Jadi pancaran, untuk menjadikan pancaran. Nah, ini juga ini kalau pipa gini gimana. Jadi selalu masukkan dulu kesamaan energi. Energi 1 masukkan. Jadi Z1 ditambah P1 per gamma ditambah P1 kuadrat per 2G. Energi 2 di sini kan, jadi Z2 ditambah P kuadrat per gamma ditambah P kuadrat per 2G ditambah head loss-nya. Nah, gitu. Kemudian kalau bentuk begini juga sama. Nah, ini lebih kompleks lagi. Jadi di sini ada reservoir, kemudian di sini ada pompa. Pompa naikkan ke atas, turun lagi, terus turun ya. Nah, ini contoh yang kemarin sudah dijelaskan rasanya. Sekarang ini yang PR kamu. Nah, ini PR kan? Saya belum lihat PR kamu bagaimana. Kemudian nah ini yang kita fokus hari ini. Jadi bagaimana menghitung ini? Nah, menghitung ini pertama-tama kita menghitung dulu Q-nya. Untuk menghitung Q kita menghitung P. Untuk itu kita apply, kita masukkan energi pada titik A dan energi pada titik E. Energi pada DA disingkat dengan EA. EA. Nah, jadi EA ini bukan E, ya. Ini adalah EA. EA ini berapa? Nah, coba EA. EA adalah berapa ini? Berapa ini? Kan bidang sembarangnya mah? Ini di bawah ini bidang sembarang kan? Nah, ini ada di bawah ini adalah 3 meter.
H kan 23 meter. Ini 20, jadi adalah ini 3 meter tambah 20, ini 23 meter. Nah, maka dia begini. Jadi 3 tambah 20, nolnya apa? 0 P per gamma, tidak ada tekanan, P kuadrat per 2G, pada reservoir tidak ada. Kemudian pada EE, nah, pada EE, ini ada PE kuadrat per 2G, ya, ditambah 3 ini Z, ditambah dengan tekanan tidak ada. Tapi ditambahkan dengan head loss, yang belakang ini adalah head loss. Head loss dari mulai TTA sampai ke E, ya, head loss. Setengah ini tadi, ya setengah ini adalah head loss karena dari reservoir keluar ke pipa. Nah itu setengah. Kemudian yang ini kenapa 0,2, 0,20, 0,6, 15? Ini adalah FL, ya, FL per D. F-nya berapa? 0,20. L-nya berapa? 60. D-nya 15. Coba kita 0,15. Kita cek benar nggak? Nih. Kan panjang kan 24. Belum nutup kawannya? Oke, sudah kawan. Nah, ini 60 kan panjang dari sini ini 60 meter. Jadi tadi ingat kan ya? Ini ada minor loss dulu, minor lossesnya ini adalah 0,5. Di sini yang ini belt minor losses tadi dibuat di sini adalah 10. Ini ya. Mana tadi? F-nya kan ditahui, F-nya. Jadi pipanya 150 mili, berarti 15 cm berarti 0,15. F-nya 0,2, gitu kan? Nah, maka dia jadi begini. Nah, dia jadi gini. Kenapa dia jadi 0,5 tadi? Saya bilang entrance. Nah, ini adalah minor losses. Yang ini adalah major losses. Yang ini major losses, ya. Ini ada kehilangan lain lagi yang 10 kali tadi. Nah, PE-nya kan belum kita, justru kita mau cari PE. Nah, PE kuadrat per 2G. Nah, setelah kita selesaikan persamaan yang kedua, dapatlah PE sama dengan 4P. Nah, masukkan nilai PE yang tidak diketahui tadi, ya. Nilai PE yang tidak diketahui tadi masukkan. Ya, PE tadi kan sama dengan 4P kan, 4P. Nah, dapatlah P kuadrat per 2G sekian. Setelah P kuadrat 2G dapat, maka masukkan lagi ke persamaan awal. Yaitu yang EA tadi. Ini bukan EE, EA. EA, jadi TTA. Ya. Jadi nanti 23 TTA tadi, jadi 23, ya. Ditambah 0 itu tidak ada pressure, tidak ada kecepatan. Ya. Sama dengan P kuadrat per 2G kali sekian ini, setengah P kuadrat per 2G. Maka di sini dimulailah di sini, ya, HG ini. Jadi hydraulic grade line itu tidak ada P kuadrat. Jadi hydraulic grade line itu tidak ada P kuadrat. Jadi P di sini, dari sini diselesaikan. Dari sini diselesaikan, dapatlah 23 minus sekian, dapatnya akhirnya 22,17. Nah, sudah dapat. Ini titik A-nya kan sudah dapat ini kan, jadi 22,17. Kalau energy grade line adalah hydraulic grade line, jadi HGL ditambah P kuadrat per 2G. Nah, tinggal ini HGL-nya, ya, ditambah P kuadrat per 2G. Nah, tapi tidak. P kuadrat per 2G dari mana? 0,55 nih. Ini 0,55. Nah, 0,54 masukkan. Dapat 22,7. Pokoknya dilatih, di rumah dilatih. Nah, kemudian habis titik A, titik B. Terus ya. Maka dapatlah energy grid line pada setiap titik. Ya. HGL maupun EGL. Digambarkan. Baru saudara gambar. Jadi hitung dulu, baru gambar. Gambar ini adalah gambar bukan perkiraan, sketsa dulu, kamu sketsa, kamu hitung, baru digambarkan kembali. Nah, untuk latihan itu, tolong kamu buka tugas, nah tugas itu kamu selesaikan, kumpulkan minggu depan. Baiklah, ada pertanyaan sebelum saya tutup? Izin bertanya, Pak. Ya. Untuk gambar hydraulic grade line tadi itu dari mana, Pak? Kan ada yang di bagian awal-awal tadi, Pak.
Yang gambar apa yang mana? Di sini ada ini bisa ya. Nah, jadi kalau hydrogen grid line itu hydrogen grid line, kita lihat dulu bidang sembarangnya mana. Nah, bidang sembarangnya ini ada di bawah kan? Berarti Z dulu, Z-nya berapa? Oke. Kemudian P per gamma. Karena tidak ada tekanan, berarti hydrogen grid line di sini adalah 23. Itu di titik A samping kanan sedikit, bergeser sedikit ya. Bergeser sedikit, ini ada entrance. Nah, ini dikurangi jadi 23 tadi dikurangi dengan K kali P kuadrat per 2G, di mana Q-nya nilainya K-nya nilainya setengah. Nah, itu caranya ya. Nah, saya ulangi lagi. Itu pertama hidrolik grid line dulu, hidrolik. Jadi kalau hidrolik grid line tadi energi itu ada 3 komponen. Ada elevasi, ada P per gamma ya. Nah, elevasi P per gamma namanya hidrolik. Jadi kalau garis yang menghubungkan P dengan elevasi dijumlahkan, titik yang kita garis, yang titik HGL titik pada titik 1 dengan titik 2 kita garis, yang garis itu namanya adalah HGL, hidrolik grid line. Oke. Per 2G. Nah, misalnya di contoh lagi misalnya ya. Ini ya. Kenapa 3,20,00? Jadi kalau kita tuliskan IA sama dengan H. H-nya kan 3,20. Karena kita mengukur dari bawah kan. Mengukurnya itu bukan dari ini. Mengukurnya kan dari ini, dari bidang sembarang. Nah, dari bidang sembarang itu kan ukur. Nah, ini jumlahnya adalah 23. Yang IA ya. Kemudian di sini P tidak ada tekanan ya, belum ada kecepatan karena di reservoir belum ada apa-apa. Maka IA sama dengan 23. Sudah dapat. Nah, kemudian kalau ngitung EB itu mana nanti? Titik B. Titik B, ini titik A. Nah, ini titik A. Titik A-nya begini, ada titik A-nya ada 2 macam. Titik A ini ya. Ada titik A dalam bagian dalam. Ini kan A, titik A kan? Titik A bagian dalam, ini reservoir. Titik A bagian luar, nah ya, itu bukan lagi, sudah di luar reservoir. Nah, maka di sini ada pengurangan, jadi energinya berkurang. Berkurang sebesar K kali P per 2G. Setengah, coba kita lihat. Nah, sekarang ini mana tadi ya? A. Pada titik A, maka P kuadrat per Z plus P per gamma. Nah, tadi nah, ini hidrolik grid line dulu. Hidrolik grid line HGL pada titik A. P per gamma, benar. Kali ZA. ZA-nya adalah 23. Tekanannya adalah ini. Applying equation from reservoir to P. Jadi ini sudah bergeser ke kanan. Ini 23. Ini P kuadrat, ini P per gamma, ini ditambah. Nah, yang ini saya maksud tadi. Yang setengah ini, yang setengah ini yang apa ini yang setengah. Ini harusnya gini. Ini harusnya bukan plus, ini harusnya ini adalah minus nih. Ini minus nih. Ini minus nih. Oke, benar. Ini plus, benar. Nah, ini persamaan ini adalah dalam reservoir, oke? Pada titik A itu ini dalam reservoir. Yang ini adalah di luar reservoir sedikit dari titik A. Titik A itu ada titik A dalam, ada titik A luar. Nah, titik A luarnya ini adalah titik A luarnya P kuadrat per 2G P per gamma ditambah Z. Nah, terus ditambah lagi dengan kehilangan energinya yaitu sebesar setengah ini kan P kuadrat per 2G. Sudah benar nih. Nah, terus ini kita masukkan persamaan yang kanan yang diketahui ke kiri ya.
Jadi seperti ini, P per gamma tetap di P per gamma plus Z apa di ZA. Masukkan sini. 23 ini masukkan sebelah sini, nah sini 23 terus yang setengah dengan P ini kan jadi 1,5. Maka dia ini minus 1,5. Minus 1,5 P kuadrat per 2G. Nah, sama dengan sekian. Nah, ini apa? Ini baru HGA-nya, HGL. Hydraulic grade line. Kemudian EGL, nah kalau GL, apa beda HGL dan EGL? Kalau EGL tambahkan aja dengan K kali P kuadrat per 2G. Nah, K kali P kuadrat per 2G mana? K kali P kuadrat per 2G. Nah ini ya. Jadi pada EGL-nya tadi ini di 22,17. 22,17 plus 0,55. Nah, terimalah 0,55. Hanya 0,55 ini. Ini ada P kuadrat per 2G. Ini ada P kuadrat per 2G. Nah, berarti K dia 1. Dia K dia 1 karena dia ada yang dia untuk yang K-nya bukan 0,5 di sini diambilnya 1. Dari reservoir itu ada yang masuk keluar. Nah, pas keluar itu dia adalah 1. Maka K-nya ini mana tadi? K-nya ini jadi 1. K kali P kuadrat per 2G. Ya. Ini P kuadrat per 2G ini. Kali K. K-nya 1. 1 kali 0,5 kan tetap 0,55. Ini anggapan dia. Oke. Sampai titik A. A dulu. Nah, sudah A ketemu, baru lanjut ke titik B. Kamu latih dulu coba ya. Siapa yang siap? Bagus si Fitria ya. Ya Pak. Pak, itu Z, berarti Z itu sama kayak H Pak ya? Iya benar. Z itu H dari mana? Z itu gini. Misalnya titik A mana? Titik A Z-nya adalah titik A ini. Ya. Titik A Z-nya adalah ini 3. Yang di sini, yang di bagian luar. Tapi kalau yang di sini, yang bagian dalam ini bukan 3 tapi 23. Yang di sini 3 dia. Oh, berarti jarak garis sembarang. Iya, jarak garis sembarang ini dia hitungnya itu. Untuk yang V kuadrat 2G itu Pak, ada garis itu Pak, yang di atas. Iya ini. Itu menurun Pak, tapi kalau di persamaan 0. Tidak 0 lah dia. Harusnya dia tidak 0. Karena gini. Ini kan ada kecepatan di sini. Ada kecepatan. Kalau 0 dia tidak ada garis. Garisnya tidak 2, 1. Dia tidak 0 dia. 0 P kuadrat per 2G, ya, P kuadrat per 2G. Ini apa dia pengaruhnya? Pengaruhnya mana kan? Nah, tadi pengaruhnya dia jadi dari akibat kecepatan ya. Jadi kalau hydraulic grade line itu kita tambahkan lagi P kuadrat per 2G. Tingginya itu. Jadi tidak 0 dia. 0 itu ini, kalau 0 itu waktu di sini. Nah, waktu di sini 0. Waktu di sini nah. Kan ada kecepatan di sini. Begitu di sini sudah ada kecepatan daerah sini. Ini sudah ada kecepatan. Apalagi ke seterusnya pasti ada kecepatan tidak 0. Yang 0 itu pas-pas di sini. Maka pada waktu titik pertama itu bedakan antara A yang dalam dengan A yang luar. Begitu juga nanti B ini. Maka B ini ada B dengan C. Sebenarnya titiknya ini B dengan C ini sama. Sebenarnya B dengan C sama. Satu titik. Tapi B di sebelah kiri, titik ini sebelah kiri, C itu titik di sebelah kanan. Titiknya satu. Bergeser dikit tapi tidak bergeser tidak banyak gitu. Tidak. Kan di sini ada bel, ada katup, ada keran. Jadi BC ini kalau di keran, B sebelah kiri keran, B titik B sebelah kiri keran, titik C sebelah kanan keran. Nah, gitu maksudnya. Ya. Kalau D jelas ya kan satu titik, E satu titik. Tapi yang A dengan BC ini, A ini dua menjelaskan A ini satu titik tapi bagian dalam, bagian luar. Yang titik yang kedua ini jelas dibedakannya B dengan C. Tapi sebenarnya titiknya bukan yang C yang ini, B yang ini bukan. Titik satu lah.
Tapi kalau ada bendanya, tidak sama titiknya. Sebelah kiri benda itu, sebelah kanan benda. Sebelum benda atau setelah benda. Setelah kran, saya. Ya. Lagi apa lagi Fitri ya? Kayaknya itu aja, Pak. Kamu coba dulu ya. Yang lain coba belajar sama-sama. Udah apa-apa. Yang tidak boleh kalau kamu nyalin, tidak boleh. Ya. Dicoret-coret. Jangan cuma dilihat, dilatih. Ya. Mungkin itu dulu ya, karena saya mau ada acara lagi. Nah, mudah-mudahan minggu depan insya Allah kita masih bisa ketemu lagi ya. Yang absen tadi tolong screenshot, kirim ke saya aja, nanti saya masukkan ke e-learning bahwa kamu hadir gitu. Ya. Dan juga nanti dilihat dari tugas, kalau tugas saya buat sangat hadir. Jadi catatan saya yang kelas B tidak bisa ya, kenapa aja. Coba saya ketik-ketik lagi coba. Soal sudah saya ketik-ketik itu sudah. Sama dengan statusnya dengan kelas A. Sama aja deh itu. Jamnya sudah saya ubah jam 9 malahan. Baiklah, kalau tidak lagi kita sampai jumpa minggu depan ya. Mudah-mudahan saudara bisa mengerti lah hari ini ya, walaupun singkat tapi saudara pelajari sambil pelajari lagi yang handout yang saya kirimkan ya. Yang PDF yang sebelumnya. Ini kan PowerPoint. Saya meringkas dari PDF itu sendiri. Ya, kalau udah ada lagi saya ucapkan terima kasih. Izin Pak, untuk absen yang minggu kemarin itu kan nggak absen Pak karena tanda tanya, nggak bisa. Jadi itu gimana Pak absen yang minggu kemarin? Kamu yang kelas B juga ya? Kalau kemarin kelas AB. Kelas AB. Bisa nggak kamu buatkan Google Form? Isikan aja Google Form. Buat satu daftar hadir ini, buat daftar hadir ini. Saya masukkan aja di situ. Bisa nggak bantu saya? Google Form. Daftar hadir buat dari Google Form. Google, pakai Google. Ada yang bisa buatnya? Kan bisa buat daftar hadir Google. Isikan situ, pisahkan untuk tanggal sekian, ini tanggal sekian. Jadi saya link aja di situ. Saya buat keterangan nanti laporannya ke akademik. Siapa yang bisa buat itu? Biasa kamu ini mahasiswanya lebih hebat. Kalau saya dikit, yang gitu-gitu tidak bisa lagi. Bukan tidak bisa lagi, tidak bisa. Untuk pertemuan tidak biasa Pak, yang di Pak. Iya. Ya, bisa Pak. Coba saksi Muhammad Rijal, ya. Siapa tadi? Saya Pak. Mahendi ya, tolong Mahendi ya. Iya, bisa Pak. Secepatnya saya kirim mereka. Kamu yang kampus Palembang ini di Palembang semua enggak kamu? Mahasiswa. Berdomisili di Palembang. Belum semua Pak. Masih ada yang di daerah. Oke lah. Baiklah. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.